Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, tetap rajin sholat, mengaji, dan menjadi anak soleh-solehah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Pak Guru akan memberikan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5, pelajaran yang kedua pada semester 1, yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Pada pembahasan mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, bagi yang baru bergabung di channelnya Pak Guru, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dari Pak Guru selanjutnya. Anak-anak, pembahasan yang pertama adalah perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 136. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Anak-anak, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk beriman kepada kitab Al-Qur'an dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya, yaitu para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada kitab Injil, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Paham ya anak-anak ya? Lalu bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah itu? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Anak-anak, pembahasan yang kedua adalah nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kitab suci tersebut adalah sebagaimana yang dijelaskan Pak Guru ini. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam.
kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Anak-anak, kitab Allah yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Kemudian kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa, anak-anak? Nah, pasti sudah tahu ya, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada abad 6 Masehi di Makkah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu artinya adalah turunnya ayat suci Al-Quran. Terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira, yaitu tempatnya di Makkah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah SWT. Usia beliau pada saat itu adalah genap 40 tahun. Anak-anak, Al-Quran itu terdiri dari 114 surah, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Jangan sampai lupa ketika nanti ada pertanyaan, ada berapa surat dalam Al-Quran, ada berapa ayat dalam Al-Quran, ada berapa juz dalam Al-Quran, kalian harus bisa menjawabnya. Anak-anak, Al-Quran itu menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah SWT yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga dengan rahmatan lil alamin. Anak-anakku yang soleh dan solihah, demikianlah pembahasan tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semuanya dan anak-anak bisa mempelajari dengan baik, mengingat dengan baik, dan menjadi anak yang cerdas, soleh, solehah. Amin ya robbal alamin. Marilah pembelajaran ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.